Dalam peperangan tersebut, Adipati Keling dibantu oleh tokoh-tokoh besar seperti Syekh Magelung Sakti, Nyimas Gandasari, Adipati Arya Kemuning, dan Pangeran Cirebon. Dengan Pangeran Cakrabuana sebagai penasehat utama, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Cirebon meraih kemenangan dan banyak musuh akhirnya memeluk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini saya akan mengungkap sebuah cerita di balik nama Desa Jemaras yang ada di Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Awal mula sejarah nama Desa Jemaras bermula pada sebuah kisah. Pada masa dahulu kala, ketika Islam mulai berkembang pesat di tanah Jawa melalui dakwah para wali songo, wilayah barat Kesultanan Cirebon masih berupa hutan lebat yang belum banyak dijamah manusia. Di masa itulah seorang tokoh besar Cirebon, Mbah Kuwu Cakrabuana bersama putri keempatnya, Nyi Gede Jemaras, melakukan toto alas atau babat hutan. Tujuannya adalah membuka hutan untuk dijadikan sebuah padukuhan cikal bakal Desa Jemaras. Menurut adat leluhur, setelah pepohonan ditebang dan dibakar, abu hasil pembakaran dibiarkan tertiup angin. Kemana abu itu tersebar dan berhenti, disitulah batas wilayah padukuhan ditetapkan. Cara inilah yang dipercaya sebagai penentuan batas desa pada zaman dahulu. Mbah Kuwu Cakrabuana adalah putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Nama kecilnya adalah Raden Walang Sungsang. Dalam pencarian spiritualnya, beliau meninggalkan istana dan berguru ilmu agama Islam kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati. Setelah dianggap matang dalam ilmu agama, beliau diberi nama Somadullah, lalu diperintahkan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sepulang dari Tanah Suci, beliau dikenal dengan gelar Haji Abdul Iman. Dalam perjalanannya, Haji Abdul Iman singgah di negeri Campa dan berguru kepada Maulana Akbar Ibrahim atau Pandita Mutakim, yang kemudian menjadikannya sebagai menantu dengan menikahkan beliau dengan putrinya Nyi Rasajati. Dari pernikahan tersebut lahirlah 7 orang putri yang kelak namanya diabadikan menjadi nama-nama wilayah, antara lain Nyi Larakonda, Nyi Larasajati, Nyi Jatimerta, Nyi Jemaras, Nyi Mertasinga, Nyi Cempa, dan Nyi Rasa Malasih. Nama Desa Jemaras sendiri diambil dari nama Nyi Gede Jemaras sebagai bentuk penghormatan atas jasanya dalam membuka wilayah ini. Nyi Gede Jemaras adalah putri yang sangat dicintai oleh ayahandanya. Ia memiliki peran penting dalam sejarah Desa Jemaras, baik sebagai tokoh spiritual maupun pemimpin wilayah. Beliau menikah dengan Adipati Keling, seorang bangsawan asal India yang dipercaya memimpin pasukan Kesultanan Cirebon dari Keraton Pakungwati. Adipati Keling berperan besar dalam mempertahankan Cirebon dari serangan pasukan Raja Galuh dan Telaga. Dalam peperangan tersebut, Adipati Keling dibantu oleh tokoh-tokoh besar seperti Syekh Magelung Sakti, Nyimas Gandasari, Adipati Arya Kemuning, dan Pangeran Cirebon. Dengan Pangeran Cakrabuana sebagai penasehat utama, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Cirebon meraih kemenangan dan banyak musuh akhirnya memeluk agama Islam. Pada masa lalu, Desa Jemaras juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam, berdiri sebuah pesantren yang dipimpin oleh Ki Buyut Santri Wiraguna atau Ki Madullah, seorang ulama besar asal Demak. Selain itu, terdapat banyak tokoh buyut yang dihormati, baik di Jemaras Kidul maupun Jemaras Lor, seperti Buyut Jeneng, Buyut Ngabai Wirasasmita, Buyut Judipati, Buyut Kendru, Buyut Mataram, Buyut Jaben, Buyut Kejuden, dan lainnya. Mereka berperan dalam pemerintahan adat, agama, dan kehidupan sosial masyarakat. Salah satu kisah yang paling dikenal di Jemaras adalah Tanah Bantar milik Buyut Nyi Gede Jemaras, yang konon selebar payung berwarna putih, tidak ditumbuhi rumput, dan kadang terlihat kadang menghilang. Tanah ini dipercaya sebagai tempat musyawarah antara Mbah Kuwu Cakrabuana dan putrinya. Konon, siapapun yang berada di dalam lingkaran tanah tersebut tidak akan basah meski hujan turun. Namun kini, tanah Bantar tersebut sudah tidak lagi tampak. Selain itu,
Nyi Gede Jemaras juga disebut memiliki wilayah tanah di berbagai daerah seperti Indramayu, Sumedang, hingga Bandung. Tanah-tanah ini tidak tercatat secara administrasi, namun hidup dalam cerita turun-temurun masyarakat. Pada 21 April 1983, Desa Jemaras resmi dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Jemaras Kidul dan Desa Jemaras Lor. Meski terpisah secara administratif, masyarakatnya tetap bersatu dalam kehidupan sosial, pertanian, dan perdagangan. Demikianlah cerita di balik nama Desa Jemaras versi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.